Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini kita akan lanjut untuk video kedua dari tutorial ECU Builder Pro. Oke, tutorial kedua adalah pengenalan mengenai Utility Manager. Oke, sebelumnya saat saya buka ECU Builder Pro itu lewat aplikasi namanya Utility Manager. Nah, contoh kemarin saya buka untuk ECU Builder Pro itu di EB Pro 692. Nah, di sini untuk folder instalasinya, di dalamnya itu ada aplikasi namanya Utility Manager. Nah, ini kita bisa buka ya. Bisa diklik. Nah, di sini banyak sekali fungsi-fungsi HMI yang memang sangat berguna ya untuk HMI jenis fintech ya. Maaf, merek fintech. Nah, pertama untuk memakainya kita bisa pilih model untuk HMI-nya ya. Pertama ada model IP, IE, IMT, XE, CMT, kalau E3T dan NPP seriesnya. Kita akan coba pengenalan mengenai Utility Manager di CMT series. Nah, di sini ada beberapa tab ya. Tab yang pertama adalah tab desain, di mana aplikasi ini menunjang desain lalu preparasi untuk membuat sebuah project file HMI. Nah, untuk yang pertama yang paling atas adalah Easy Builder Pro. Nah, ini memang khusus untuk desain HMI. Jadi kalau kita buka ini langsung direct ke aplikasi untuk desain seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada Easy Address Viewer. Nah, Easy Address Viewer ini adalah sebuah aplikasi yang dapat menunjang tag-tag yang sudah terkumpul di aplikasi Easy Builder. Jadi sebelum kita mengecek, PLC ini support nggak dengan HMI, tagnya akan keluar apa aja. Nah, ini isi address viewer ini sangat cocok. Jadi kalau kita buka di isi address viewer itu ada bermacam-macam tag yang support untuk jenis-jenis PLC yang memang sudah disupport oleh HMI Wintech. Nah, di sini ada banyak sekali tipe protokol maupun tipe PLC yang sudah support ke HMI Wintech. Nah, contoh kalau misalkan kita pakai PLC AB, misalkan, kita pengen tahu nih PLC 5 tag yang supportnya apa aja. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini banyak varian yang memang support dari mulai bit, word, dan ya word bisa dirubah jadi string segala macam. Nah, itu ada di sini. Jadi sebelum kita menggunakan HMI-nya, jadi kita bisa tahu nih, PLC ini ternyata support. Nah, itu adalah fungsi dari aplikasi Easy Address Viewer. Oke, next ada simulasi. Nah, tentunya untuk sebuah aplikasi HMI, untuk desain HMI itu kita perlu simulasi. Nah, simulasi ini ada dua jenisnya ya. Ada online simulation, ada juga offline simulation. Nah, untuk online simulation ini adalah jadi seakan-akan komputer kita ini menjadi OS-nya si HMI. Jadi kita bisa running HMI dan juga bisa connect ke PLC yang memang terhubung. Namun di sesi simulasi ini ada batasan. Jadi setelah sekian menit itu dia akan terputus secara otomatis seperti itu. Nah, untuk offline simulation ini adalah sebuah simulasi tanpa PLC. Jadi device nanti yang terhubung di HMI itu datanya bisa kita isi secara dummy. Jadi kalau misalkan yang online datanya itu real. Kalau misalkan di sistem parameternya kita nambah PLC, otomatis data yang ada tuh ngambil dari PLC. Seperti itu. Oke, lalu ada fitur yang lain ya di tab berikutnya, yaitu analis dan testing. Nah, di sini ada beberapa tools. Yang pertama ada CMT Diagnoser. Nah, CMT Diagnoser ini adalah aplikasi yang nantinya bisa memonitor
apa saja yang ada di HMI gitu. Contohnya, misalkan kita ingin melihat, oh ternyata project file dari HMI itu ada beberapa address. Nah, address itu kita bisa lihat di CMT Diagnoser seperti itu. Nah, ada juga Easy Watch. Nah, ini untuk khusus memonitor address. Jadi semacam watch-nya. Jadi di beberapa PLC juga mungkin kita sering lihat ya. Kalau misalkan address-nya kita watch itu adalah tampilan-tampilan data online yang ada di PLC seperti itu. Nah, ini bisa digunakan untuk di Easy Watch. Nah, untuk Reboot ini adalah aplikasi yang jadi kita bisa remote si HMI dari jarak jauh untuk menjalankan fungsi reboot tanpa cabut pasang power seperti itu. Nah, di reboot ini bisa kita lihat ya, ada 2 koneksi, bisa lewat Ethernet atau USB cable gitu. Nah, yang kedua ada serial pass-through. Nah, ini serial pass-through ini sangat berguna ya. Jadi, kalau misalkan kalian nih ada satu PLC, sedangkan PLC-nya itu menggunakan port serial. Nah, port serial ini terhubung ke WinTech. Nah, di WinTech itu kita bisa akses program, merubah program, update program, atau hal-hal yang kita bisa lakukan di pemrograman PLC tanpa harus menambahkan koneksi. Misalkan dari WinTech kita pakai Ethernet atau USB. Nah, kita bisa melakukan perubahan PLC tanpa harus menambahkan koneksi ke PLC-nya langsung, seperti itu. Contoh ya. Jadi, kalau misalkan kita melakukan serial pass-through, nah ini, jadi kita bisa tahu nih, dari PC ke HMI-nya itu pakai Ethernet atau pakai COM. Nah, kita untuk mengaksesnya itu hanya perlu HMI-nya saja. Jadi HMI kita koneksikan dengan PC. Nah, nanti untuk dari PLC ke PC itu lewat HMI gitu. Begitupun Ethernet pass-through sama. Ini ada fitur baru yaitu untuk memonitor MPI yang ada di Siemens S7300 seperti itu. Nah, next ada publish. Publish ini untuk download dan upload project. Jadi kalau misalkan kita butuh apapun itu di dalam sebuah HMI, entah itu project filenya, data loggingnya, event lognya, nah itu ada di publish ini. Jadi kita bisa download maupun upload. Nah, download itu adalah proses di mana kita mentransfer file dari PC ke HMI. Nah, untuk upload adalah mentransfer file dari HMI ke PC. Seperti itu. Oke. Lalu ada maintenance. Nah, maintenance ini adalah memodifikasi. Jadi, memodifikasi project file yang sudah running di HMI. Nah, contoh ada CMT Viewer. Nah, CMT Viewer ini adalah kita dapat mengakses tampilan maupun data yang ada di CMT atau di HMI. Nah, itu kita bisa akses datanya semuanya di PC. Nah, itu pakainya CMT Viewer. Lalu ada administrative tools. Nah, ini adalah untuk menambah email yang terhubung, lalu ada akun di receipt, dan juga project file. Nah, ini jika ingin kita update project file melalui USB, nah ini toolnya menggunakan administrative tool. Lalu ada HMI Information Collector. Nah, ini biasanya kalau di HMI-nya ada error atau ada logging yang mandat, nah itu pakai HMI Information Collector seperti itu. Nah, lalu yang ke bawahnya ada firmware update. Nah, ini firmware update untuk OS CMT IV5
dan juga CMT SPR. Lalu bisa juga codesys firmware. Jadi untuk codesys ini memang remote IO-nya WinTech itu sudah support codesys. Jadi untuk update codesysnya itu bisa lewat HMI ini. Lalu ada juga WinCode Certificate Update. Nah, jadi WinCode ini adalah satu aplikasi IoT dari WinTech. Nah, untuk aksesnya saya kira itu lewat HTTP request atau socket. Nah, ini memang perlu sertifikat. Nah, untuk update sertifikatnya itu bisa lewat WinCode Certificate Update. Begitu. Lalu ada juga MQTT Certificate Update. Ini untuk update sertifikat dari MQTT seperti itu. Karena di beberapa broker itu perlu sertifikat untuk memvalidasi bahwa ini device yang memang layak terhubung ke server seperti itu. Lalu ada juga FTP ya. Jadi untuk FTP jika kita memang ingin mentransfer file lewat server dan itu perlu sertifikat. Nah, ini adalah salah satu tools untuk update sertifikatnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada data conversion. Nah, data conversion ini berlaku untuk yang suka mengolah-olah data nih. Jadi dari modify receipt, jadi di HMI itu ada semacam receipt editor. Nah, receipt editornya itu kita bisa injek lewat aplikasi. Nah, aplikasinya adalah receipt database editor yang bisa diakses di utility manager seperti itu. Lalu ada isi converter. Nah, jadi sebenarnya WinTech itu mempunyai data logging. Nah, data loggingnya itu filenya bentuknya itu adalah .dtl. Sedangkan biasanya kita itu rajin membaca minimal yaitu CSV. Cara untuk akses data log itu harus menggunakan isi converter dulu, .dtl. Jadi .dtl ini dikonvert jadi .csv itu lewat isi converter. Seperti itu. Lalu ada juga receipt editor. Nah, receipt editor adalah aplikasi untuk merubah data yang terhubung ke receipt, baik itu special memory atau extend memory. Nah, itu dieditnya lewat receipt editor berikut. Seperti itu. Oke, mungkin penjelasan mengenai utility manager sekian dari saya. See you next video.